Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Wahyuni Bella. Saya akan menjelaskan tentang kurikulum. Pengertian kurikulum adalah kumpulan rencana, tujuan materi pembelajaran, dan bahkan cara mengajar yang digunakan sebagai pedoman oleh para pengajar demi tercapainya tujuan akhir pembelajaran. Jadi, kurikulum itu adalah rencana pembelajaran yang berisikan materi ataupun cara mengajar untuk tujuannya adalah sebagai pedoman dalam proses pembelajaran. Pengertian kurikulum menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yaitu seperangkat rencana dari pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Jadi, menurut undang-undang, kurikulum adalah seperangkat rencana yang mengenai tentang tujuan, isi, dan bahan pelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan menurut undang-undang. Fungsi dari kurikulum yang pertama itu ada fungsi penyesuaian. Fungsi penyesuaian yaitu kurikulum ini memiliki sifat mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi dalam lingkungan yang cenderung dinamis. Jadi fungsi penyesuaian ini, kurikulum itu bisa berubah-ubah. Jadi kurikulum ini memiliki fungsi menyesuaikan. Jadi bisa berubah dan dia menyesuaikan. Terus yang kedua itu ada fungsi integrasi. Yang kedua itu ada fungsi integrasi atau penyatuan. Jadi kurikulum itu memiliki fungsi yang mampu menjadi alat pendidikan yang dapat membentuk pribadi-pribadi yang utuh yang secara berinteraksi dengan masyarakat atau penyatuan dengan masyarakat. Jadi kurikulum itu berfungsi untuk menyatukan bentuk-bentuk pribadi-pribadi yang utuh serta berintegrasi dengan masyarakat, menyatu dengan masyarakat. Yang ketiga itu ada fungsi diferensiasi atau proses atau pembuatan gitu. Jadi alat pendidikan yang memperhatikan pelayanan kepada setiap peserta didik, yang mana mereka memiliki perbedaan masing-masing yang patut dihargai. Jadi fungsi diferensi ini di kurikulum itu yaitu harus memiliki perbedaan masing-masing yang patut dihargai, perbedaan pendapat ataupun proses. Jadi kita harus menghargai pendapat masing-masing. Yang keempat itu ada fungsi persiapan. Fungsi persiapan maksudnya itu untuk membantu mempersiapkan peserta didik untuk dapat menuju ke jenjang pendidikan berikutnya. Jadi kurikulum ini bisa jadi alat persiapan untuk peserta didik menuju ke jenjang berikutnya. Yang kelima itu ada fungsi pemilihan. Jadi kurikulum ini memberikan mereka kesempatan untuk memilih program belajar yang sesuai dengan minat serta bakatnya. Yang keenam itu ada fungsi diagnostik. Berfungsi ini untuk memahami dan mengarahkan potensi seorang peserta didik agar dia dapat menggali terus potensi dan perbaiki kelemahannya. Jadi peserta didik harus menggali apa bakatnya dan memperbaiki kelemahannya. Tujuan utama dari kurikulum adalah untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat menjadi pribadi serta warga negara yang kreatif, inovatif, beriman, dan juga afektif ketika dia berada pada lingkungan masyarakat kelak. Selain itu, kurikulum Selain itu, kurikulum juga bertujuan untuk mendidik dan membimbing peserta didik agar dapat berkontribusi secara positif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Komponen kurikulum yaitu pertama itu ada tujuan kurikulum, materi kurikulum, strategi pembelajaran, organisasi kurikulum, evaluasi.
Terus menentukan indikator dan tujuan pembelajaran. Indikator adalah perilaku yang dapat diukur atau diamati untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Indikator berfungsi untuk mengembangkan bahan ajar dan materi pembelajaran, mendesainkan kegiatan pembelajaran, merancang dan juga melaksanakan penilaian hasil belajar. Ada ketentuan dalam merumuskan indikator. Yang pertama itu, indikator dirumuskan dari KD, kompetensi dasarnya. Yang kedua itu, menggunakan kata kerja operasional yang dapat diukur. Yang ketiga itu, dirumuskan dalam kalimat yang simpel, jelas, dan mudah dipahami. Yang keempat itu, tidak menggunakan kata yang bermakna ganda. Yang kelima itu, hanya menggunakan satu tindakan. Terus tujuan pembelajaran adalah perilaku hasil belajar yang diharapkan terjadi, dimiliki atau dikuasai oleh peserta didik setelah mengikuti kegiatan mengajar. Tujuan pembelajaran harus mengandung 4 unsur pokok yang disebut dengan ABCD. Agar lebih jelas, kita analisis tujuan pembelajaran berikut. Setelah berdiskusi, siswa dapat menyebutkan aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari, minimal 3 aturan yang tepat. Yang pertama itu peserta didik atau pembelajaran, contohnya siswa kelas 1. Terus atau disebut dengan audiensi. Yang kedua itu ada behavior, perilaku yang diharapkan, contohnya menyebutkan aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga itu ada condition. Condition atau kondisi atau cara yang digunakan untuk mencapai tujuan, contohnya itu setelah berdiskusi bersama. Yang selanjutnya itu ada degree atau tentang ukuran pencapaian, misalnya itu minimal 3 aturan yang tepat. Apabila ingin membuat indikator dan tujuan pembelajaran ini sendiri, maka yang harus dipersiapkan oleh guru adalah yang pertama itu ada kata kerja operasional sesuai dengan taksonomi Bloom. Yang kedua itu ada memiliki analisis KI atau KD dan pemetaan kompetensi dasar. Selanjutnya itu ada menentukan LKPD. Yang pertama itu mengkaji dulu materi yang akan dipelajari peserta didik yang dari kompetensi dasar, indikator, hasil belajar, dan sistematik keilmuan. Jadi kita mau menentukan LKPD. Menentukan LKPD, pertama itu kita mengkaji dulu materi yang akan dipelajari peserta didik yang dilihat dari kompetensi dasar. Yang kedua itu ada mengidentifikasi jenis keterampilan proses yang akan dikembangkan pada saat pembelajaran materi tersebut. Yang ketiga itu ada menentukan bentuk LKPD yang sesuai dengan materi yang akan diajarkan. Yang keempat, merancang kegiatan yang akan ditampilkan pada LKPD sesuai dengan keterampilan proses yang dikembangkan. Yang kelima itu mengubah rancangan LKPD dengan tata letak yang menarik. Jadi kita merancang LKPD itu dengan gaya yang menarik yang dapat menginspirasi murid atau peserta didik untuk lebih membangun, mudah dibaca dan digunakan. Jadi kita harus merancang dulu LKPD secara menarik. Yang keenam itu menguji coba LKPD apa sudah dapat digunakan proses kepada peserta didik untuk melihat kekurangan dan kekurangannya. Yang ketujuh itu merevisi kembali LKPD dulu, baru kita menentukan memberikan LKPD itu kepada peserta didik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.